bagian kolom bagian B harta pada akhir tahun ini wajib diisi ya Kak ya, nggak bisa nggak diisi. Jadi jangan takut kita masukin harta di SPT tahunan nanti bakal kena pajak, enggak gitu konsepnya. Itu kita tuh nggak ribet, iya, nggak betul, usah Kak. ngitung, Nggak usah ngitung ya nggak Kak, usah. karena udah dapat bukti potong tadi Benar. itu kan baca. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kita di sini di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Oke Kak, kita bisa udah lanjut ini. ke SPT 1770 yang sederhana. Sederhana ya. Oke Kak. Nah, nih buat kawan pajak nih ya, yang punya penghasilan di atas 60, ini kawan pajak bisa ikutin pembahasan kita nih yang 1770 sederhana. Oke, 70 sederhana. Yang penghasilannya di atas 60 juta juta setahun. dan dari satu pemberi kerja. Betul, dari satu pemberi kerja. Apa aja sih yang disiapin? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya sama yang 1770, sangat sederhana. Oke. Tetap perlu bukti potong, kalau ada bukti potong yang final juga perlu. Nanti tetap ada daftar harta, daftar hutang, dan KK ya, kartu keluarga gitu. Oke, tetap sama dengan seperti yang tadi ya Kak ya? Ya sama, nggak beda. Nggak ada Bedanya cuma bedanya. penghasilannya aja nih. Oke, besarnya Iya. penghasilan. Nah, medianya sama. Jadinya sama. Bisa kita nunjukin yang online aja nih ya. Iya, yang Pakai online aja, digital yang online. simpel-simpel aja. Yang simpel aja, buat kita ngapain susah Iya sih. betul. Kalau bisa simpel, kenapa harus repot sih? Iya, benar. Nah, di sini Sinta juga nih, Ter. Oh, Sinta, akhirnya Sinta menemukan jodohnya teman-teman pajak. Akhirnya Sinta sudah menikah. Di episode kali ini, di slide kali ini Sinta sudah menikah. Alhamdulillah. Dan ternyata setelah dia menikah, penghasilannya di atas 60 juta. Keren ya Kak, akhirnya ada perkembangan hidupnya. Sudah menikah, penghasilannya di atas 60 juta. Baru kemarin Januari nih. Iya, betul. Alhamdulillah. Selamat ya untuk Sinta. Oke Kak, boleh next. Kita langsung aja nih ya, karena sebenarnya mirip-mirip. Kita mungkin bahas bedanya aja kali ya. Bedanya aja ya. Stepnya atau alurnya tuh sama. Kayak sama tadi. Login kita ke akun pajak di www.pajak.go.id atau di DJP online. Oke, next Kak. Next itu. Nanti kita kayaknya lebih bahas apa sih bedanya sama yang sangat sederhana aja ya. Oke Kak, boleh. Oke. Nah, login kayak biasa seperti tadi, kemudian nanti next, terus verifikasi pakai email gitu ya. Nanti kode email kita input, bisa login, masuk ke dalam, terus kita pilih menunya sama, dilapor, kemudian kita pilih juga e-filing sama. Nah, kemudian masih sama di menunya di arsip, paling awal tuh arsip ya. Nanti kita pakainya buat SPT. Oke. Nanti langsung pengisian pilih SPT-nya nih, Ter. Yang tadi Nah, yang beda ini, bedanya adalah di sama-sama untuk karyawan ya, pilih tidak. Sama-sama misalnya ini dia memilih terpisah gitu. Contohnya ini tidak. Kemudian, nah di sini nih Ter, bedanya dia tuh penghasilannya kan lebih dari 60 nih. Jadi jawabnya tidak. Oke, pilihnya yang tidak ya kalau pajak kalau penghasilannya di atas 60 juta. Oke, terus nanti kita dikasih pilihan nih untuk pengisiannya. Formulirnya mau pakai form apa? Kalau aku sih biasanya pilih yang dengan bentuk formulir ya, jadi lebih enak gitu. Oke, nanti tinggal kita pilih nih, langsung kebaca 1770S dengan formulir gitu. Oke Kak. Nanti pengisiannya ke isi formulir sama kayak tadi. Sama kayak tadi ya, 2024. Pilih status SPT-nya normal. Nah, ini dia bedanya. Kalau tadi langsung ke penghasilan bruto ya Kak ya? Di awal, paling awal. Nah, kita kalau yang 1770S kita dari belakang nih Ter. Dari belakang, dari lampiran 2, yaitu tentang penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, kalau memang ada penghasilan yang dikenakan PPh final, contohnya kayak misalnya punya bunga deposito atau punya penghasilan dari sewa tanah bangunan gitu. Nanti
kawan pajak tinggal pilih tambah, kita isi pengisiannya untuk PPh final. Kayak gini nih kita isinya. Ada itunya ya, Ya, keterangannya, ada keterangannya penghasilannya, kok. berapa penghasilan brutonya dan PPh terutangnya. Ya, nanti diisi. Kalau sudah, tinggal nanti masuk ke lanjut ke daftar harta. Nah, di sini juga beda kan sama yang sangat sederhana. Kalau daftar harta itu tuh kita akan detailin nih hartanya apa aja. Nah, tapi jangan khawatir nih kawan pajak, kita nggak mau deh yang ribet kan. Nah, kalau kawan pajak udah pernah lapor tahun sebelumnya, ya, misalnya tahun 2023, kawan pajak tinggal pilih aja harta pada tahun yang lalu. Jadi dia akan otomatis nih Ter. Daftarnya udah ada dari tahun sebelumnya. Dari pengisian tahun sebelumnya Benar. udah ada riwayat disimpannya Iya, ya Kak, ya. benar. Jadi kita tinggal narik Update. data. Seandainya ada penambahan harta, kita tinggal klik tombol tambah. Nah, Benar. untuk diketahui kawan pajak, ini bagian kolom bagian B harta pada akhir tahun ini wajib diisi ya Kak ya, nggak bisa nggak diisi. Wajib Jadi ya. konsep berpikirnya gini sih kawan pajak, dengan penghasilan kita di atas 60 juta, pasti kita itu punya aset Benar. setidaknya punya HP yang kita gunakan. Nah, HP ku nih Nah, masuk betul loh. Kak. HP kita itu juga masuk ke dalam daftar harta. Jadi kawan pajak jangan merasa kayak kenapa sih harta saya harus dirinci, kenapa sih harus di list. Itu hanya untuk ya Make melihat sense aja. iya, make sense. Kalau Dengan kita ada punya gaji gitu, penghasilan, pasti kita Kemana gitu kan duitnya? kemana uangnya. Masa buat makan doang Doang, kan? iya, Pasti ada betul, lebih Kak. something gitu ya. Betul, jadi kita jangan hanya untuk menghambur-hamburkan uang, harus ada investasi ya kawan pajak. Makanya aku bakal bangga tiap tahun hartaku bertambah Iya ya SPT betul, ya. itu Nambah betul. ya kan? Itu merupakan suatu kebanggaan kalau kita bisa nambah harta di SPT tahunan Benar. kita kawan pajak. Jadi jangan takut kita masukin harta di SPT tahunan nanti bakal kena pajak, enggak gitu Enggak. konsepnya. Itu hanya untuk melihat oke, dengan gaji segini make sense, ada harta segini gitu sih kawan pajak. Oke Kak. Harta udah paham ya, kita next ke daftar utang nih kawan pajak. Oh, aku lupa mencet lagi. Oh iya, di dalam kode hartanya pasti ada rinciannya sih kawan pajak, ada rumah, motor, HP, nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan harta yang kawan pajak punya. Ada panduannya kok. Iya, nggak usah betul. bingung. Ini ya. Aku lupa terus mencetnya Ter. Nah, kalau lanjut ke daftar hutang ya. Untuk daftar hutang hampir sama nih kayak daftar harta. Bisa ditarik juga dari tahun sebelumnya. Nanti diupdate aja nih tahun sekarang. Kalau yang punya utang ya, tahun sekarang utangnya berkurang berapa nih? Tinggal sisa berapa di Desember. Tadi beda sama harta ya Kak, harta bertambah, utang berkurang. Amin. Tapi kalau utangnya bertambah ya nggak apa-apa kan, Ya, pajak apa-apa. ditulis aja. Mungkin nggak nambah apa-apa. di harta, buat di Iya harta kan kan kita Kak. nggak tahu. Betul, nggak apa-apa. Nah, lanjut nanti kalau udah diisi untuk daftar hutang sama kayak tadi, misalnya ada yang baru bisa ditambah baru. Nanti masuk ke yang daftar tanggungan. Tanggungan, Perlu oke. kakak nih kartu keluarganya nih bagi yang sudah punya keluarga ya. Sudah punya keluarga, sudah berkeluarga ya Kak ya? Oh iya, sudah berkeluarga. Kalau sudah punya, saya juga punya. Iya, kita Ayah, juga ibu. punya. Tapi belum berkeluarga ya Kak? Oke, kan pajak belum berkeluarga nih. Mungkin siapa tahu di antara pajak pajak kita nggak tahu. Nah, Oke, kembali ke topik. lanjut ya. Kalau yang single nggak usah diisi sih. Iya. Ya. Karena Kalau- kalau single nggak kalau usah nggak diisi. usah, kalau yang sudah berkeluarga bisa diisi misalnya istri dan anaknya gitu. Dan anaknya. Atau kalau misalnya dia menanggung suami, mungkin di case tertentu ya Oke. bisa dimasukin juga datanya. Dan bisa ditarik juga dari tanggungan tahun lalu. tahun lalu. Kalau nanti anaknya tambah tahun 2024 ya, nambah PTKP-nya, kita update aja tambah anaknya gitu. Oke. Sesuai daftar kakak ya, kartu keluarga. Karena di sini case-nya Sinta nikah dan suaminya kerja, makanya kita nggak ada ngisi, Nggak ada ngisi tanggungan ya Kak ya. karena Sinta jadi tanggungan suami. Suami. Betul. Nah, kelar lampiran 2, kita lanjut ke lampiran 1 nih Ter. Oke, lampiran Gitu. Lampiran 1 itu buat penghasilan neto penghasilan neto dalam negeri yang selain dari ini ya bukti potong ya. Oke, Kalau memang ada selain penghasilan potong. dari di sini kan ada nih kategorinya bunga, royalti, sewa, hadiah gitu. Nanti sesuaikan aja sama kolomnya gitu. Oke, baik Kak. Nanti lanjut ke kolom B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya kawan pajak ini punya penghasilan yang
masuk kategori-kategori ini nih 1 sampai 6 nih, atau penghasilannya tidak termasuk objek pajak itu bisa dimasukin ke sini sesuai kolomnya ya. Oke, masukkan tadi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak gitu ya. Oke, boleh. Nah, kemudian nih di bedanya di 1770 S sama SS yaitu di kolom C nih kawan pajak. Di kolom C ini kita diakomodir buat masukin bukti potong nih Teh. Oke, Kak, Nomor bukti potongnya. Kenapa? Karena biasanya yang di atas 60 juta itu dia mungkin sudah kena pajak. Nah, biasanya yang kena pajak itu sudah dipotong sama pemberi kerja. Jadi biar kita nggak bayar lagi, kita masukin bukti potongnya di bukti sini. potongnya di sini. Oke, tadi bedanya di yang sangat sederhana, kita nggak ada masukin bukti potong ya Kak, identitas dari bukti potongnya karena nggak ada pajak yang dipotong. Ya, karena ini ada pajak yang terutang, ada pajak yang dipotong, makanya kita masukin identitas dari si bukti potong tersebut. Iya. Oke. Kita tinggal tambah aja. Jadi kita isi jenis pajak pasal 21, terus daftar-daftar sesuai bukti potong yang kita terima gitu ya. Nanti contohnya kayak gini nih, pasal 21, terus tempat kerjanya, nomornya gitu, sama kita cross check aja sama bukti potong kita ya. Oke, bukti Nanti potongnya. contohnya kayak dia tuh punya atau kena pajak tuh 4 jutaan, kita tulis aja di situ 4 jutaan. Oke. Diambil dari bukti potong. Bukti potong. Jadi Iya. kalau pajak kalau ada dapat bukti potong diperhatikan ya tanggalnya, Iya. identitasnya pas ngisi. Biasanya nih wajib pajak kalau dapat bukti potong langsung ngasih aja nih Kak. Ini bukti potongnya Mbak, saya nggak tahu. Dilihat aja. Aduh, jadi tahu penghasilan kita sendiri iya, masa nggak mau aja. nggak pengen tahu dipotong apa aja nih. Pajaknya berapa? Jadi kalau dapat bukti potong dibaca ya kan pajak. Iya, biar kita aware gitu ya. Nah, setelah isi submit aja, kemudian dia akan masuk ke induknya nih Teh. Kayak mau keluar deh, udah ketemu mau keluar ya induk Kak, nih. udah ketemu induk. Oke, apa tuh Kak? Di induk apa aja? Nah, di induk itu dari identitas nih Tere. Identitasnya itu status perkawinan tadi. Kayak misalnya kita memang tidak kawin ya pilih tidak kawin, kalau kawin pilih kawin. Nanti otomatis juga kok. Langsung otomatis membaca ya. Otomatis juga. Kemudian setelah isi identitas, kita masuk ke penghasilan itu. Kita ambil juga dari bukti potong. Kita tuh nggak ribet, Iya, nggak betul, usah Kak. ngitung. Nggak usah ngitung ya Kak. Nggak usah. Karena udah dapat bukti potong tadi itu Benar. kan baca. Itu dia pentingnya bukti potong. Jadi jangan sampai bukti potong itu disepelekan ya Kak. Nah, nanti untuk penghasilan itunya tinggal kita cek. Misalnya di sini item yang ditanyain itu kayak netonya berapa, terus penghasilan yang lain berapa, semuanya itu ada di bukti potong. Kita masukin aja sesuai kolom ya. Oke. Nanti habis itu ada penjumlahnya, jumlahnya berapa, di bukti potong itu ada semua. Kemudian contohnya kayak gini nih, dia masukin penghasilan neto ya. Netonya itu 127 juta, kita masukin ke situ ke kolom 1. Kemudian nanti ada penghasilan lain enggak? Kalau enggak kita next. Nanti lanjut ke penghasilan kena pajaknya. Kena pajaknya. Iya. Tadi kan kita udah masukin identitas nih Teh. Kayak dia tadi contohnya di sini contohnya nih tidak kawin, ya udah kita masukin tidak kawin itu otomatis akan kebaca berapa penghasilan PTKP-nya, kena pajaknya. Oke. Iya, jadi bukti penghasilan netonya akan dikurangin PTKP, kemudian di nomor 8 ini penghasilan kena pajaknya. Nah, contohnya kayak gini nih Teh, di atas 60 ada kena pajak. Ada pajaknya. Tapi jangan takut, yuk kita cek apa lagi yang perlu kita isi. Iya, itu langsung semuanya kah langsung dikenai pajak atau gimana Enggak penghitungannya? dong, banyak banget itu 23 juta. Oke, Kak, gimana tuh penghitungannya? Nanti setelah udah di tahap ini, kita lanjut ke yang C, yaitu perhitungan PPh terutangnya nih. Dia akan otomatis terbaca nih ke sistem, dihitung sama sistemnya. Jadi dari 73 juta itu, kita di sini terhitung pakai pasal. Kalau pajak mau cek-cek nih, kita kenanya tarif pasal 17 di Undang-Undang PPh. Dia atau Sinta kena pajak yaitu 4 juta nih. Dan 4 juta ini tadi kan kita udah masukin ke ini ya, bukti potong ya, daftar bukti potong ya. Jadi dia di sini di slide selanjutnya yaitu D, kredit pajak nggak ada. Nah di sini di slide selanjutnya. Oke, berarti dari ini PPh kurang bayar.
Dari penghasilan kena pajak 73 juta tadi, yang kena pajaknya itu yang dikenai pajak terutangnya hanya 4 juta nih kawan pajak. Sesuai pasal 17. Tarifnya progresif ya kawan pajak. Kalau mau dikulik-kulik nanti bisa cek sendiri searching ya aja di Google, karena kalau Iya. kita bahas di sini nanti kita bisa Panjang. sampai berbuka ya kan di sini. Iya. Bisa sampai buka puasa di sini. Nanti bisa kawan pajak cek aja di Google, atau kalau mau ada pertanyaan bisa ke kontak kita ya Kak. Di Bisa. situ ada kontak WhatsApp, nanti silakan ditanyakan di situ. Iya. Oke, lanjut Kak. Tadi. Lanjut nih ya. Nah, di kolom E ini dia akan ngebaca kalau memang tadi 4 juta kita udah masukin ke kolom bukti potong, dia akan otomatis kebaca kalau kita tuh udah setor atau udah dipotong sama pemberi kerja. Otomatis Oke. nomor 16 ini kita jadi nihil. Nihil. Oke. Nihil itu lebih ke kita udah nggak ada kewajiban lagi kewajiban ya Kak, untuk yang kurang membayar pajak. pajak. Oke, karena tadi udah dipotong dari si pemberi kerja. Benar. Nah, statusnya nihil. Oke, next Ya, Kak. next. Nah, next itu ke menu yang F, angsuran kalau memang ada. Iya, angsuran biasanya ini untuk usahawan sih kawan Iya. pajak. Jadi kita sebagai karyawan ini di Biasanya nggak mesti skip sih, aja, iya. skip aja. Nanti terakhir, Oke, udah ke ini terakhir. tinggal Minta minta kode kode verifikasi ya. Oke. Nah, kayak ini tadi sama sih. aja ya Kak, kayak tadi. pernyataan tetap ada. Pernyataannya dicentang. Oke, Selanjutnya. terus Nanti ke sini klik juga di sini, udah di sini. lengkap. Mhm. Klik di sini kita dapat, kita misalnya minta ke email kayak tadi, Kita pilih email, terus dapat masuk ke kode email. ya, dapat kodenya. Aplikasinya. Nanti tinggal kita kirim ke kirim SPT, masukin kodenya seperti biasa, tinggal klik kirim SPT. Udah selesai. 1770 sederhana sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kawan pajak. Oke, kawan pajak, demikian pembahasan kita kali ini terkait SPT tahunan orang pribadi. Nantikan episode-episode berikutnya di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together.